Lur, selamat datang di Ngidul Ngalbum Film Jadul. Sehat-sehat kabeh ya dulur-dulurku sekalian sekeluarga. Dan semoga rezeki kalian juga semakin melimpah ya lur ya, amin. Balik mana ambil aku Ijang dengan Goods hari ini. Awas, kalau ngomong jangan manis-manis loh, dikeroyok semut ntar mulut ente lur. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film kisah nyata yang bagus banget, sangat memotivasi dan menginspirasi. Bergenre drama biografi, film ini berjudul A Beautiful Mind tahun 2001. Dibuat berdasarkan buku berjudul sama yang menceritakan biografi dari seorang ilmuwan matematika ternama yaitu John Nash. Kita akan diperlihatkan jatuh bangunnya seorang ilmuwan sangat introvert, sering menyendiri, tidak punya teman dekat, sampai akhirnya kejeniusannya membawa Nash ke pekerjaan rahasia dan sangat penting dari pemerintah yang berurusan dengan keamanan negara. Dan sejak saat itu Nash sering merasa gelisah. Bagaimanakah keepikan film satu ini? Langsung kita ke requestan pertanyaan lucu-nut dari dulurku BGT Ocel ya, Cak. Capek yang mana, Cak? Nungguin dia jadi janda atau nungguin panggilan orang dalam? Capek baca komenmu aku, Lur. Nunggu janda itu ngapain nunggu janda? Masih banyak cewek, Lur. Anda naik kereta sekali aja banyak tuh kanan kiri kan? Apalagi nunggu panggilan orang dalam. Termasuk golongan orang-orang kufur nikmat Anda. Udah nggak jujur, nggak ada bangga-bangganya lagi. Monggo sekecakan. Christ, John. Pada bulan September tahun 1947, seorang mahasiswa pasca sarjana bernama John Nash mulai menjalani kuliah S2 matematikanya di Princeton University, negara bagian New Jersey, Amerika. Nash mendapat beasiswa bersama dengan temannya yaitu Martin Hansen. Lalu saat acara makan-makan, Nash berkenalan dengan beberapa anak kuliah lainnya seperti Bender dan Sol, juga sempat ngobrol-ngobrol dengan Martin. Selain itu, Nash juga bertemu dengan teman satu kosnya, yaitu Charles Herman dari jurusan bahasa. Nash yang memang ansos jarang kumpul-kumpul di kampus lur, dan lebih sering melanjutkan penelitian matematikanya sendirian yang dia tulis di jendela perpustakaan. Sampai suatu hari karena selalu sibuk sendiri, Charles pun memaksa Nash untuk minum bandrek susu, yang akhirnya mereka pun ngobrol ngalor ngidul di rooftop kosan. Nash teringat dengan guru kelasnya dahulu yang menyebut Nash terlahir dengan 2 porsi otak, namun bagian hatinya hanya setengah. Yang mana maksudnya Nash memang sangatlah cerdas namun sulit untuk berurusan dengan orang lain lur. Selain itu Nash juga sedang fokus mencari ide teori original yang belum pernah dibuat atau terfikirkan oleh siapapun. Itulah kenapa dia lebih sering sendirian dan terus melanjutkan penelitiannya yang kadang-kadang random ya, seperti memperhatikan pergerakan burung-burung saat makan. Saking ansosnya, Nash pernah menggoda cewek di bar, tapi karena tidak bisa mengontrol omongannya, dengan santainya Nash langsung mengajak beraselole dong, karena toh perbincangan seperti itu ujung-ujungnya pasti aselole, jadi anggap aja lah basa-basinya di skip katanya gitu lur. Lo ya jelas digampar ya kan? Dan inilah sebuah pikiran yang indah. Ini film asli, cakep banget lur, tonton sampai habis ya. Thousand pardons, I simply assumed John, Virginia genius. Find a truly original idea. That's the only way I'll ever distinguish my Group playing touch football, fighting over breadcrumbs. So could we just go straight to... Oh, that was... Meski terlihat paling serius, ironisnya Nash belum menjadi yang nomor 1 dan masih ketinggalan dari teman-temannya, khususnya Martin, yang kadang-kadang membulinya. Nash sangat keras kepala lur, dia jarang masuk kuliah karena menurutnya pembelajaran di kelas hanya akan membuat ide-ide di kepalanya terkungkung. Itulah mengapa Nash kewalahan mempertahankan prestasinya di kampus demi keinginannya diterima di Laboratorium Wheeler MIT atau Institut Teknik Massachusetts yang merupakan kampus paling mentereng di dunia. Saking stresnya memikirkan penelitian yang tak kunjung mendapatkan ide orisinil, Nash pun sampai menjedotkan endasnya ke kaca kosan yang untungnya Charles berusaha membuatnya sadar dengan cara melempar meja dan berkas-berkas penelitian Nash keluar jendela. Your fellows have attended their written papers they've published. I'm sorry. At this point, your record doesn't warrant any placement at all. Christ, John.
Suatu malam saat Ness sedang nongki-nongki di bar bersama teman-temannya yaitu Martin, Sol, Bender, dan juga satu orang lagi. Mereka melihat seorang wanita cantik berambut pirang yang datang bersama keempat temannya. Martin dan kawan-kawan pun berebut ingin mendekati si pirang. Namun berbeda dengan Ness yang malah memikirkan suatu teori lur. Jadi Ness teringat dengan kata-kata seorang filsuf bernama Adam Smith, yaitu di dalam sebuah kelompok, apapun yang dilakukan masing-masing anggotanya akan memberikan kebaikan atau keuntungan bagi kelompok tersebut. Misalkan nih lur ya, kalau ada 3 toko mie ayam jejer-jejer gitu ya, dan semuanya enak, kemungkinan besar mereka bertiga akan memiliki keuntungan yang hampir sama ya kan? Ness tidak akan ikut teman-temannya mendekati cewek-cewek tersebut, dan dia menyimpulkan 3 teori dari kata-kata Adam Smith. Teori yang pertama, teman-teman Ness tidak akan mendapatkan si pirang karena datang bersamaan. Yang kedua, mereka berempat bisa saja beralih ke teman-temannya si pirang, tapi pasti ditolak karena cewek-cewek itu tidak sudi hanya dijadikan alternatif. Dan yang ketiga, mereka semua bakal dapat cewek, asalkan masing-masing mengejar 1 orang saja. Jadi 4 cewek, yaitu temannya si pirang, untuk 4 cowok. Mendengar itu, Martin dan kawan-kawan pun menertawakan Ness, karena bisa jadi itu hanyalah akal-akalannya untuk mendapatkan si pirang. Padahal dari kasus tersebutlah, tiba-tiba seorang John Ness mendapat teori original yang belum ditemukan siapapun, yang disebut sebagai game teori atau teori permainan. Di mana nantinya teori itu bisa digunakan untuk berbagai hal, khususnya strategi dalam ekonomi. Adam Smith said, best result comes from everyone in the group. What if no one goes for the blonde? It's the only way we win. If we all go for the blonde, we block each other. Who's going to get it? This is some way for you to get the blue. Adam Smith. Thank you. Alhamdulillahnya berkat teorinya itu, John Ness berhasil diterima di Wheeler Lab MIT. Ness juga diminta dosennya untuk memilih 2 mahasiswa lagi. Lalu Ness pun menyebut nama temannya yaitu Sol dan Bender. Nggak ngajak-ngajak Martin lur, karena dari awal itu orang emang udah agak-agak tengil ke Ness ya kan. Of the face of 150. That's rather presumptuous, I think. It is, sir. Wheeler Lab, I'll ask you to recommend Solid Bender. With the breakthrough of this magnet, I'm confident you will get any... Governing dynamics. Congratulations, John. 5 tahun kemudian, yaitu di tahun 1953 atau di awal-awal era Perang Dingin Amerika-Rusia, Ness yang sudah bergelar doktor pun diundang ke Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika untuk memecahkan deretan bilangan dari sebuah pancaran gelombang radio di Moskow. Nggak pakai lama, tanpa coret-coretan, hanya dengan menatapnya, Ness bisa menemukan pola dari angka-angka tersebut yang ternyata merupakan koordinat sebuah jalur rahasia milik Rusia menuju ke perbatasan Amerika. Setelah itu Ness pun dipersilakan pulang dengan pengawalan, dan jenderal-jenderal di sana merahasiakan keputusan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Namun sebelum keluar ruangan, Ness sempat melihat seorang pria yang memperhatikannya dari jauh. Glad you could come, Doctor. The transmission is from Moscow. 034. I need a map. You appear to be routing orders across the border into the U.S. We need to move on this. Sepulangnya ke Wheeler Labs, Ness pun bertemu dengan kedua rekannya yang dia pilih sebelumnya, yaitu Sol dan Bender. Tapi karena kejeniusannya, hanya Ness saja yang pernah dipanggil ke Pentagon. Bahkan wajahnya sering terpampang di majalah Bobo. Masa Bobo plak, majalah Fortune lur. Di lain sisi, Ness masih belum berubah. Dia tidak menyukai kegiatan belajar di dalam kelas. Akan tetapi Ness harus mengajar mahasiswa matematika MIT di hari itu, karena terkadang dia juga bekerja sebagai dosen. Lalu sesampainya di kelas, itulah kali pertama Ness bertemu dengan seorang gadis yang nantinya akan menjadi istrinya, yaitu Mbak Alicia. You, not we. Cover of Fortune magazine. These scholars have a nice day at school. Bell's ringing. Miss. Malam harinya sepulang kerja, Ness dihampiri oleh pria misterius sebelumnya. Dia pun memperkenalkan dirinya sebagai William Parcher, seorang agen rahasia dari Departemen Pertahanan Amerika. William mengaku dia salah satu pejabat penting yang mengawasi penelitian Oppenheimer dalam mengembangkan bom atom yang telah mengakhiri Perang Dunia Kedua. Sambil ngobrol-ngobrol, William pun membawa Ness ke sebuah lab rahasia dan memintanya untuk memecahkan kode-kode rahasia dari Rusia yang tersembunyi di dalam tulisan-tulisan koran ataupun majalah.
di mana kode-kode tersebut akan mengarah ke lokasi bom atom buatan Nazi yang kini dimiliki oleh pihak Rusia, dan mereka berencana akan meledakkannya di Amerika. William memilih Ness karena dia adalah seorang pemecah sandi terbaik di dunia. Ness pun menerima tawaran tersebut. Lalu sebelum pergi, lengan kiri Ness ditanam chip berisi nomor-nomor rahasia yang berubah setiap waktu, yaitu kode password tempat Ness menyerahkan hasil kerjanya nanti. Freedom communicates to its aid better than newspapers and magazines. Pulse 88, regular. This may be a little uncomfortable. What distinguishes the best natural code? They're the access codes to your job spot. Esok harinya Alicia nekat menghampiri Ness di ruangannya karena dia telah bolos ngajar dan tidak mengabari apa-apa ke mahasiswanya. Alicia juga menyerahkan kertas latihan soal ke Ness, dan kerennya hanya dialah yang berhasil memecahkan soalnya di kelas tersebut. Ternyata Alicia betul sudah naksir dengan Ness sejak awal, lur, dan dia mengajak dosennya itu pun makan malam. Ness pun setuju, dan di kencan pertama mereka, Ness mengajak Alicia bukan nonton film ke mall, namun ke sebuah gala dinner mewah yang tamunya pejabat-pejabat penting. Akan tetapi di sana Ness merasa sempat diperhatikan oleh beberapa orang yang menurutnya adalah agen rahasia. Di lain sisi Ness merasa cocok dengan Alicia, dan hubungan mereka pun terlihat semakin dekat. I solved it. The solution is elegant. If I can ask you to dinner. Leave your address at 8. Here. Me. Do it again. Do it again. Ness pun semakin sibuk di kantornya, yaitu menjalankan tugas rahasia memecahkan kode-kode tersembunyi yang terdapat di berbagai koran dan majalah. Setelah itu dia menyerahkannya ke dalam kotak pos di suatu rumah, dan Ness pun masuk ke sana menggunakan kode chip yang tertera di lengan kirinya. Akan tetapi Ness sempat melihat orang tak dikenal yang seperti sedang menguntitnya. Saking klopnya dengan Alicia, Ness pun berpikiran untuk menikahinya. Lalu pada suatu siang, tanpa sengaja Ness bertemu teman sekosannya dulu, yaitu Charles, yang sedang jalan-jalan bersama ponakannya bernama Mercy. Mereka pun ngobrol ngalor ngidul, dan Ness curhat soal hubungannya dengan Alicia. Pada akhirnya Ness memberanikan diri untuk melamar Alicia, dan singkat cerita mereka pun menikah, lur. Akan tetapi di hari bahagianya, Ness sempat melihat William yang memperhatikannya dari jauh. My uncle says you're very... Well, I'm at a... Should I marry her? Go on, Ryan. Ness pun masih sering bolak-balik ke rumah tersebut untuk menyerahkan hasil penelitiannya ke kotak surat. Lalu di suatu malam pada bulan Oktober tahun 1954, tiba-tiba William datang dan menjemput Ness yang baru saja memasukkan amplop ke rumah itu. Karena ternyata ada 2 agen dari pihak musuh yang sedang memburu mereka. Lalu, yang terjadi... They're following us. Yeah, take this. Damn gun! No! Untungnya mereka berhasil lolos, dan Ness pun diantar William kembali ke rumahnya. Melihat kondisi suaminya compang-camping, Alicia pun merasa khawatir dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi Ness memilih diam karena itu adalah misi rahasia dari pemerintah. Where were you? Talk to Saul. He said you left the office hours ago. Please, talk to me. John. Sejak malam itu Ness semakin paranoid. Dia takut dengan mata-mata dari pihak musuh yang mungkin sedang menguntitnya. Bahkan tidak sekali 2 kali, lur, Ness pergi meninggalkan kelasnya begitu saja akibat rasa gelisah yang mulai tidak wajar. Sampai akhirnya William menemui Ness di kantornya dan menyuruhnya untuk tetap bersikap tenang karena hasil kerja Ness sudah sangat membantu Amerika. Akan tetapi insiden tembak-tembakan itu masih menghantui Ness, dan dia tidak ingin istrinya terkena imbas karena sedang mengandung anak pertama mereka. Maka dari itu Ness ingin berhenti dari pekerjaan rahasianya dengan pemerintah. Namun William menjelaskan jika Rusia sudah mengetahui Ness yang bekerja sebagai pemecah kode, dan kemungkinan dia akan tetap diburu musuh.
calm down, John. We're closing in on the in large part. But I'll just quit. You won't. Russians from knowing you work for us. John, you alright? Melihat sikap suaminya yang sering parno, bahkan sampai meminta Alicia minggat sementara waktu, Alicia pun mulai merasa takut dan menelpon seorang ahli kejiwaan bernama Dr. Rosen karena Ness tidak pernah menceritakan bahaya apa yang sering dia alami ke istrinya. Lalu pada suatu siang ketika sedang mengajar di Harvard, Ness pun dihampiri oleh Rosen dan para asistennya. Awalnya Rosen tidak ingin menggunakan kekerasan, namun dia tidak memiliki pilihan lain karena Ness yang mengira Rosen adalah agen Rusia berusaha kabur dan melawan. My name is Rosen, Dr. Rosen. Call somebody! Steady the leg. Ness pun terbangun di rumah sakit jiwa dalam keadaan tangan dan kakinya dirantai ke kursi roda. Ness masih berusaha kabur sampai terjatuh dan dia melihat Charles di sana namun tidak berusaha menolong Ness sama sekali. Yang akhirnya Ness pun menganggap Charles juga agen dari Rusia. Sambil tersenyum, Dr. Rosen mengatakan jika di ruangan itu jelas-jelas hanya ada mereka berdua dan tidak ada Charles atau siapapun yang diajak ngomong oleh Ness di pojok ruangan. Nah apakah Charles adalah agen Rusia, agen pinjol, hantu atau siapa? Kita ikutin terus alurnya aja ya lur. Prodigal roommate review. Who are you talking to? Tell me who you... What do you call the Department of Defense? My name is John Mayer. Menurut diagnosa Dr. Rosen, sejak memulai kuliah S2-nya, Ness sudah mengalami skizofrenia, yaitu gangguan mental di mana salah satu tandanya adalah seseorang sulit membedakan khayalan dan realitas. Mulai dari Charles dan ponakannya, William Parcher, sampai tugas rahasianya memecahkan kode-kode dari koran ataupun majalah, ternyata hanya sekedar imajinasi Ness belaka yang membuatnya gelisah dan ketakutan secara tidak wajar. Pada awalnya Alicia tidak percaya dengan diagnosa tersebut. Namun Rosen sudah menghubungi kampus tempat Ness mengambil S2-nya yaitu Princeton yang mengatakan jika Ness memang hanya tinggal sendirian di kamar kosannya dan tidak ada mahasiswa jurusan bahasa bernama Charles Herman. John has schizophrenia. Disorder are often paranoid. Charles isn't imaginary. I phoned Princeton and lived alone. John thinks I'm a Russian spy. Is that what you think? He mentioned a supervisor, the name of William. The only way I can help is to show him the difference. It's real. Bukan hanya itu lur, Alicia juga datang ke ruangan Ness di kantornya yang penuh full dengan sobekan-sobekan koran dan majalah di temboknya. Lalu Sol memberitai alamat rumah tempat biasa Ness menyerahkan hasil penelitian rahasianya karena Sol pernah menguntit Ness. Betapa terkejutnya Alicia dengan situasi di sana. Rumah tersebut sudah terbengkalai, sangat berbeda dari apa yang Ness lihat dalam imajinasinya lur. Selain itu amplop-amplop dari Ness juga masih terkumpul rapi di dalam kotak surat tanpa ada siapapun yang membukanya. Melihat itu semua, Alicia pun akhirnya percaya dengan gangguan mental yang dialami suaminya. Alicia pun berusaha menyadarkan Ness tentang penyakitnya dengan menunjukkan bukti-bukti tersebut. Sumpah miris banget sih ini lur. Oh my God. Why didn't you say so? A little... You have to help me get out of here. You have to get to William Parcher. He can help us. Stop. They've never been up. You understand? They're sick. Ness masih menganggap apa yang dialaminya adalah kenyataan. Bahkan dia sampai merobek tangannya sendiri dengan kuku untuk mencari chip yang tertanam. Dr. Rosen pun begitu iba melihatnya, khususnya Alicia yang merasa sangat terpukul melihat kondisi suaminya yang seorang jenius namun mengidap penyakit mental. The implant's gone. I can't find it. You see, the nightmare is not knowing what's true. What kind of hell would that be? Setahun kemudian, kondisi Ness sudah cukup membaik. Dia sudah terbebas dari dunia khayalannya dan sudah boleh pulang dari RSJ. Meskipun masih harus minum obat puyer tiap hari, juga belum boleh pergi jauh-jauh sendirian. Menariknya di dalam situasi seperti itu lur, Alicia masih tetap setia menemani suaminya. Mereka kembali tinggal bersama dan sudah dikaruniai putranya yang pertama. Akan tetapi Alicia tidak bisa membohongi dirinya sendiri dan sering merasa stres dengan hari-harinya dengan Ness.
Apalagi urusan Alicia bukan hanya memperhatikan Ness, karena juga harus mengasuh anaknya serta mengurus pekerjaannya. Try leaving the house. Talk to people. Meski obat itu menghalau imajinasi Ness, tapi efek sampingnya jauh lebih besar, Lur. Ness jadi susah berkomunikasi, kesulitan menyelesaikan penelitian matematikanya, sampai hubungan suami istri juga jadi terganggu. Yang mana akhirnya Ness pun terpaksa diam-diam menyembunyikan obat yang diberikan Alicia di laci. Setelah beberapa hari tidak menenggak obat, Ness kembali dihantui oleh hayalannya. Mulai dari William Parcher, berikut tugasnya sebagai pemecah kode rahasia. Dan ngerinya Ness lagi-lagi percaya dengan itu semua, Lur. I'm going to bed. Been a while. You're not real. Time for you to get back to work. I think we list our personnel. I can restore your status at Wheeler. Dr. Rosen said Quack. But I need you now, soldier. So scared you weren't real. 1 tahun setelahnya, pada suatu sore di bulan April tahun 1956, Alicia sedang mengambil cucian keluar, sementara Ness akan menyiapkan air mandi di bathtub untuk anaknya. Akan tetapi Alicia yang melihat pintu pagarnya terbuka, mengikuti jalan setapak di hutan hingga mendengar suara radio dari gudang di dekat rumahnya. Dia pun begitu terkejut melihat tempelan-tempelan koran di sana, persis seperti ruang kerja Ness di Wheeler Labs dahulu. Mengetahui suaminya kembali berhayal, Alicia pun buru-buru balik ke rumah karena si bayi sedang bersama Ness. Apa yang dikhawatirkan Alicia ternyata benar. Bayi mereka malah ditinggalkan di bathtub dong dan hampir tenggelam. Klik! Dengan polosnya Ness mengatakan jika Charles sedang menjaga anak mereka. Sontak Alicia pun langsung menelpon Dr. Rosen. Dan ngerinya Ness melihat William, Charles juga keponakannya Mercy yang menyuruh Ness untuk segera membunuh Alicia. Lalu yang terjadi? Charles was watching. He was No one here! No. Hello, I need Dr. Rosen's office, please. Finish her. She knows too much now. Shit, or I'll take care of you. I'm sorry. For your information ya, orang yang menderita skizofrenia memang ada kecenderungan bisa mendengar suara-suara aneh sampai ajakan untuk membunuh orang lain seperti di sini, Lur. Untungnya Ness berusaha mengontrol dirinya, sedangkan Alicia akan segera kabur dari sana. Tak lama kemudian Ness pun akhirnya sadar jika mereka semua hanya hayalan belaka setelah melihat ponakan Charles yaitu Mercy yang tidak pernah bertambah tua. Ness pun langsung mencegat istrinya di luar dan mengatakan bahwa dia akhirnya mengerti jika Charles, ponakannya dan juga William tidak benar-benar ada dan memang hanya berada di imajinasinya saja. Uncle John? Marcy can't be real. Hari itu juga Rosen pun datang ke kediaman Ness. Lalu Ness mengatakan jika saat itu dia melihat wujud Charles dan ponakannya serta William yang memperhatikannya di ruangan itu. Ness mengaku telah berhenti minum obat karena efek sampingnya menyebabkan hari-harinya terasa menyedihkan. Mulai dari susah bekerja, tidak bisa merawat anaknya sendiri, sampai kesulitan melakukan hubungan suami istri. Mendengar itu, Pak Rosen pun menyarankan agar Ness mau disuntik obat dengan dosis yang lebih besar dari biasanya atau kembali dirawat lagi ke RSJ. Mereka pun sempat berdebat sampai akhirnya Ness kekeh tidak mau minum obat dan enggan balik lagi melakukan terapi ke RSJ karena Ness yakin dia hanya butuh waktu untuk mengenali karakter-karakter imajinasi di otaknya dan berusaha tidak menggubris mereka sampai bisa sembuh dengan sendirinya. Melihat kesungguhan suaminya, Alicia pun tidak sampai hati mengembalikan Ness ke rumah sakit jiwa. Pada akhirnya Ness tetap di rumah, namun demi keamanan bayi mereka akan tinggal di rumah ortunya Alicia. Sedangkan Rosen akan segera datang ketika Alicia melapor jika tiba-tiba Ness melakukan hal yang berbahaya. Why did you stop your... Because I couldn't do my work, couldn't respond to my... See them now? Yes, Can't reason your way out of it. It's where the problem is in the first... I can do this. I need to believe that something extraordinary
2 bulan kemudian, Ness akhirnya kembali ke Princeton University dan menemui teman lamanya yaitu Martin yang sekarang sudah menjadi guru besar di sana. Kedatangan Ness hanya untuk meminta izin berjalan-jalan di kampus, juga melanjutkan hobi matematikanya di perpustakaan. Karena mungkin dengan kesibukan dan berbaur ke masyarakat bisa mengurangi gejala skizofrenianya. Mendengar itu, Martin pun jelas mempersilahkan Ness, bahkan menawarkannya ruangan kantor. Namun Ness menolak karena dia tidak ingin menyendiri lagi. Seperti biasa, halusinasi Ness pun kembali. Dia ribut dengan William di depan orang-orang, yang untungnya Ness langsung ditenangkan oleh Martin. Will you be needing an office? No, I could just work out of the library. Alicia and I think that a community might do me some good. You're not real! You're still talking to me, so... Is this what you are, Soldier? Fool? The local madman? Hey, you all right? Ladies and gentlemen, John... Ness merasa malu dengan orang-orang di kampus yang melihatnya dengan tatapan aneh. Ness memberitahu ke Alicia jika dia juga bertemu dengan Charles serta ponakannya, yang membuatnya semakin putus asa dan ingin ke rumah sakit jiwa saja. Namun Alicia terus menyemangati suaminya agar tetap kuat melawan pikirannya. Kondisi Ness pun berangsur-angsur membaik. Dia masih melihat teman-teman khayalannya, tapi kali ini Ness tidak menggubris mereka. Mental Ness juga mulai stabil dan dia diberikan kelas mengajar oleh Martin. Ness juga sering berada di perpustakaan sambil meneruskan coret-coretan perhitungannya di jendela. Tapi mirisnya lur, mahasiswa di sana banyak yang membulinya. Padahal Ness adalah seorang ilmuwan sekaligus dosen yang sangat dihormati. Nah ini anak-anak kayak gini ini terkutuk ya kan. Madesu biasanya masa depan suram. This will be my first class. Good morning, eager young minds. It's never gonna work, John. You are being pathetic. Pada tahun 70-an, Ness masih meneruskan kegiatannya di Princeton. Dia mendapat julukan The Phantom of Fine Hall atau sosok yang sering sibuk sendiri menyelesaikan perhitungan matematikanya seperti tak kenal waktu. Ness melakukan itu semua karena dia sadar jika dirinya tidak boleh menyendiri dan harus selalu berpikir kritis. Sampai akhirnya di tanggal 1 Oktober 1978, ada seorang mahasiswa yang sangat tertarik dengan apa yang Ness kerjakan. Dan akhirnya mulai saat itu Ness pun menjadi sering mengajar di luar kelas. You're John Nash. Toby Kelly. Leaves a tire of bicycle B and flies to the tire of bicycle A. I think I might want to steal this and start famous. Hari demi hari pun berlalu dan kondisi Ness sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya lur. Bisa dibilang Ness sudah berhasil mengendalikan skizofrenianya dan tidak pernah menggubris teman-teman imajinasinya yang masih bisa Ness lihat dengan jelas. Selain itu orang-orang di Princeton juga sudah memahami gangguan Ness dan tidak ada lagi yang membulinya. Alhamdulillahnya lur, di bulan Maret tahun 1994, Ness menjadi calon penerima penghargaan Nobel selanjutnya. Karena beberapa tahun terakhir, Ness Equilibrium atau game teori milik Ness menjadi dasar dari ekonomi modern lur. Ness tidak pernah berpikir akan bisa sejauh ini karena dia hanya melakukan hal yang disukai dan terus berusaha melawan pikirannya. Lalu di tahun yang sama pada bulan Desember, saat upacara piala penghargaan di kota Stockholm, Swedia, John Ness di umurnya yang ke-66 tahun pada akhirnya mendapatkan penghargaan Nobel. Di depan semua hadirin, Ness pun menyampaikan pidatonya yang sangat berterima kasih kepada istrinya Alicia karena selalu menemaninya melewati segala situasi sulit dan pelik. Hingga akhirnya Ness berhasil mengontrol dirinya, bahkan sampai memenangkan penghargaan ilmiah yang begitu besar. Sumpah terharu banget sih di sini ini lur. I ask, what truly is, who decides reason? I'm only here tonight because of you. You are the reason I am. Di akhir film, sosok William, Charles, serta ponakannya Mercy masih terus terlihat, meski Ness tidak pernah mempedulikannya lagi. Karena meskipun tidak bisa benar-benar sembuh dari gangguannya, Ness sudah bisa menerima dan berdamai dengan kondisi pikirannya.
Dengan teorinya, John Nash telah mempengaruhi banyak pengambilan keputusan negosiasi dalam perekonomian dunia sampai memajukan perkembangan ilmu biologi. Nash dan Alicia menetap di Princeton, negara bagian New Jersey. Setiap harinya Nash masih tetap ke kampus dengan berjalan kaki untuk mengajar matematika. Namun naasnya, pada tanggal 23 Mei 2015, Nash dan Alicia meninggal akibat kecelakaan mobil setelah mereka mendapatkan penghargaan Abel di Norwegia. What's wrong? Nothing. Alright. Abuyar, epic sekali emang film ini, Lur. Sangat memotivasi, menginspirasi, dan lagi-lagi kita ditunjukkan sosok wanita yang sangat hebat dan kuat, ya kan? Jadi buat kalian yang masih pacaran, jangan pernah Anda kemakan cinta buta, Lur. Karena belum tentu pacar Anda sekarang akan menjadi pasangan yang baik sampai akhir hayat kalian. Assalamualaikum. Love you all.